Saudara, walau angkutan umum kembali diperbolehkan beroperasi, pemerintah menegaskan komitmen untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 dengan tetap melarang mudik. Sejumlah aturan dan dokumen wajib dipenuhi bagi mereka yang terpaksa bepergian. Sanksi kurungan setahun penjara serta denda 100 juta rupiah menunggu bagi para pelanggar. Meski demikian, mulai 8 Mei, sanksi bagi warga yang masih nekat mudik semakin tegas. Jika masih ada warga yang berkeras untuk mudik tanpa bisa menunjukkan syarat-syarat bepergian yang diizinkan, maka siap-siap. Ada sanksi denda 100 juta dan kurungan hingga 1 tahun penjara akibat pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan. Misalnya kalau ada pemudik yang memang sudah pelanggaran keterlaluan, misalnya melanggar ketentuan physical distancing, melanggar ketentuan 50% dari kapasitas penumpang. Jadi misalnya ada kendaraan yang memang maksimalnya ada 8 penumpang, dia isi penuh 8 penumpang, kemudian ketika diberhentikan dia tidak mau, dia marah-marah, malah mungkin mengancam petugas dan sebagainya, bisa saja kita kenakan ke pasal 93 tersebut. Mereka yang terpaksa bepergian tetap wajib menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19, seperti menjaga jarak fisik, mematuhi jumlah penumpang maksimal, yakni 50% kapasitas kendaraan, dan memakai masker. Walau kini angkutan umum boleh beroperasi, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan aturan soal larangan mudik tidak berubah. Warga tetap dilarang mudik dan semua diminta menaati. Kami dari gugus tugas mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya pelonggaran. Saya tegaskan, tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya mudik dilarang, titik. Saya tegaskan sekali lagi, mudik dilarang, titik. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pun mengeluarkan surat edaran yang mengatur dengan ketat siapa saja orang yang boleh melakukan perjalanan atau bepergian. Mereka adalah orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi, dan percepatan penanganan COVID-19. Kriteria lain adalah pasien yang membutuhkan pelayanan medis dan orang dengan kepentingan mendesak seperti keluarga yang meninggal dunia. Kriteria selanjutnya yaitu pemulangan pekerja migran Indonesia, WNI, serta pelajar dari luar negeri dan pulang ke daerah asal. Walau sudah memenuhi kriteria, masih ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan perjalanan. Warga wajib menunjukkan surat tugas untuk bekerja di lembaga pemerintah atau swasta, atau surat lurah atau kepala desa bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah dan swasta. Selain itu, juga wajib menunjukkan hasil negatif tes COVID-19, identitas diri atau KTP, dan melaporkan rencana perjalanan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fajri Satrio yang siap dengan laporannya. Fajri, selamat siang. Kita tahu 8 Mei kemarin sanksi ini mulai diberlakukan begitu untuk mereka yang melanggar mudik. Sejauh pantauan Anda di Bandara Soekarno-Hatta sendiri seperti apa sekarang? Ya, kondisi dari Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2 dan Terminal 3 memang ada beberapa penumpang yang akan melakukan perjalanan, namun penumpang ini merupakan penumpang yang mempunyai kriteria pengecualian, yaitu mereka yang dapat melakukan perjalanan, yaitu pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, serta pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, pelayanan fungsi ekonomi, dan juga beberapa kriteria pengecualian lainnya seperti ada yang harus dirujuk karena sakit keras dan juga ingin menghadiri dari keluarga yang meninggal dunia. Dari beberapa kriteria tersebut, dari pihak bandara sendiri memang mengharuskan kepada beberapa penumpang untuk membawa persyaratan diantaranya yaitu untuk dari penumpang yang akan melaksanakan tugas harus membawa surat tugas dari instansi swasta maupun pemerintah, dan apabila dari pihak
penumpang yang akan melakukan kunjungan ingin melihat keluarganya yang meninggal dunia harus bisa menunjukkan surat kematian dan akan ditunjukkan kepada pihak otoritas bandara. Irianda. Ya, lantas untuk mekanisme pemeriksaan penumpangnya sendiri seperti apa untuk menjaring siapa yang berhak berangkat, kemudian siapa yang tidak berhak berangkat, Fajri? Ya, mekanisme sendiri yang telah dilakukan dari pihak otoritas bandara sendiri untuk di Terminal 3, dan ini juga diberlakukan di Terminal 2. Di Terminal 3 dipusatkan, tepatnya di Gate 3, di mana untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan domestik maupun luar negeri harus masuk dari Gate 3, nantinya akan diperiksa oleh pihak bandara, yaitu yang meliputi suhu tubuh, beberapa dokumen-dokumen seperti surat kesehatan, bebas COVID, dan juga dokumen mengenai surat penugasan. Dan setelah itu nanti masih terdapat proses screening data kembali, di mana proses screening data yang menyatakan bahwa dirinya bisa untuk melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi udara pesawat. Dan apabila ada pihak penumpang yang memang belum bisa menyertakan dari surat keterangan sehat bebas COVID-19 dari pihak bandara sendiri, memang terdapat posko kesehatan yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit swasta yang bisa untuk mengetes melalui rapid test, namun dikenakan biaya, dan ini nanti hasil langsung bisa disertakan untuk melakukan penerbangan tersebut. Dan tadi dari pihak Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto juga telah melakukan pengecekan atau peninjauan dari Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk peninjauan sendiri memang dilihat bagaimana kesiapan dari bandara sendiri untuk menerima beberapa penumpang yang memang bisa terbang dengan syarat-syarat tertentu atau syarat pengecualian tersebut, Irianda. Baik, tadi ada kunjungan dari Ahmad Yuryanto juga, kemudian bandara sendiri ini mengharuskan ya bagi mereka yang ingin bepergian untuk membawa surat-surat sesuai dengan edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Terima kasih Fajri Satrio langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten.